Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Adik-adikku, kembali lagi kita bertemu di pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini adik-adik kita akan coba untuk membahas tuntas ya tentang cara menghitung luas permukaan dan luas selimut dari bangun ruang kerucut ya. Mohon diikuti dengan baik adik-adik agar semuanya menjadi paham dan tidak banyak membuang waktu. Langsung saja kita mulai pembelajarannya dan selamat untuk mengikuti dan selamat untuk belajar. Baik adik-adik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk soal yang pertama ini adik-adik diberikan sebuah kerucut ya. Di sini diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar R sama dengan 30 cm dan garis pelukisnya yaitu S sama dengan 50 cm. Di sini pertanyaannya, tentukan luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut tersebut. Nah, kalau misalkan kita gambarkan bangun kerucutnya seperti ini nih adik-adik ya. Misalkan bangun kerucutnya seperti ini. Kita ketahui nih bahwa jari-jari dari kerucut ini ya atau R-nya adalah 30 cm. Nih dari O ke A ya 30 cm. Kemudian garis pelukisnya nih garis sisi miringnya ya atau garis selimutnya yaitu adalah 50 cm. Nah, pi-nya tetapannya sudah kita tetapkan, kita pilih saja yang 3,14. Kemudian di sini yang ditanyakannya adalah luas selimut kerucutnya berapa dan luas permukaan kerucutnya berapa. Kita bahas satu persatu ya adik-adik. Pertama kita bahas dulu luas selimut kerucut nih. Luas selimut kerucut ya dirumuskan seperti ini nih adik-adik. Mohon dipahami ya. Pi dikali dengan R atau jari-jari dikali dengan S ya atau dikali dengan panjang garis pelukisnya. Nah, ini adalah rumus luas selimut kerucut. Di sini R-nya sudah ada, kemudian panjang garis pelukisnya atau S-nya juga sudah ada, berarti kita tinggal memasukkan saja angkanya. Pi-nya sudah tersedia di sini ya. Kita pakai yang 3,14. Kita masukkan adik-adik, pi-nya 3,14 ya di sini. Kemudian R-nya atau jari-jarinya yaitu 30 cm. Kemudian S-nya yaitu 50 cm. Nah, maka 3,14 dikali 30 dikali 50 itu hasilnya adalah 4.710 cm persegi. Nah, ini yang disebut luas selimut kerucut. Cukup mudah ya adik-adik untuk mencari luas selimut kerucut. Kemudian pertanyaan yang keduanya adalah cari luas permukaan kerucutnya berapa apabila jari-jari, garis pelukis, dan pi-nya sudah ada. Luas permukaan kerucut nih dirumuskannya seperti ini nih adik-adik. Pi dikali R ya, kemudian dikali R ditambah dengan S ya. Nah, pi-nya sudah ada, R-nya juga sudah ada, dan S-nya juga sudah ada. Kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Berarti sama dengan pi-nya 3,14 ya, kemudian jari-jarinya atau R-nya adalah 30, kemudian R lagi di dalam kurung ya, 30 ditambah dengan S-nya yaitu garis pelukisnya adalah 50 cm. Maka kita kalikan 3,14 dikali 30 yaitu 94,2. 30 ditambah 50 hasilnya adalah 80. Kita kalikan. Maka hasilnya adalah 7.536 cm persegi. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk mencari luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Nah, berarti dari soal yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa luas selimut dan luas permukaan kerucutnya adalah nih luas selimut kerucutnya yaitu 4.710 cm persegi. Dan luas permukaan kerucutnya adalah 7.536 cm persegi. Oke, seperti itu adik-adik untuk soal yang pertama ya. Untuk mencari luas selimut dan luas permukaan kerucut. Kita lanjut ya di soal yang keduanya biar adik-adikku semua menjadi lebih paham.
Oke adik-adik, di sini di soal yang kedua, soalnya seperti ini nih. Sebuah kerucut mempunyai diameter alas 14 cm dan tingginya adalah 24 cm. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Nah, berarti nomor 2 ini hanya mencari luas permukaan kerucutnya saja ya. Kalau kita misalkan gambar kerucutnya seperti ini nih adik-adik. Nah, di sini gambar kerucutnya seperti ini ya. Tinggi kerucutnya di sini 24 ya adik-adik, tingginya. Nih TO itu tinggi kerucutnya 24 dan diameter alasnya adalah 14 cm. Ini diameter. Berarti kalau diameternya 14, maka jari-jarinya atau dari titik tengah ke titik A ke sini ya, dari alasnya itu adalah 7 cm, setengah dari diameternya. Oke, kita ketahui nih adik-adik. Jari-jarinya berarti karena setengah dari diameter yaitu 7 cm ya. Berikutnya tinggi dari kerucutnya adalah 24 cm. Kemudian kita pakai pi-nya yang 22/7 ya. Kita coba yang ini, yang tadi 3,14, yang kedua kita pakai pi-nya 22/7. Di sini yang ditanyakannya adalah luas permukaan kerucutnya berapa. Oke, kita bahas ya adik-adik. Luas permukaan kerucut tadi rumusnya adalah pi dikali R, kemudian dikali R ditambah dengan S ya. Kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya sudah ada ya, 22/7 ini dari sini. Kemudian R-nya juga sudah ada, ini ya, R-nya sudah ada 7 cm. Masukkan lagi R-nya di dalam kurung ini 7 cm. Ditambah dengan S-nya ini yang belum diketahui. Nih adik-adik. Garis pelukisnya belum kita ketahui ya, S-nya. Bagaimana cara mencari S? Tentunya S itu dari sini ya, T ke A. Nih, panjang garis pelukisnya berapa? Kita belum ketahui nih. Maka kita cari dulu panjang S-nya ya, panjang garis pelukisnya berapa? Dari mana? Nah, kita perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku nih adik-adik. Ya, TOA ini segitiga siku-siku. Maka kita mencari S-nya yaitu mencari sisi miring dari segitiga siku-siku dengan teorema Pitagoras ya. Kita cari berarti TA-nya. Dari sini ya, TA-nya yaitu dengan Pitagoras, TA pangkat 2 sama dengan TO pangkat 2 ditambah AO pangkat 2 ya. TO pangkat 2 kemudian AO pangkat 2. Kita masukkan TA pangkat 2 sama dengan TO-nya yaitu 24 ya, atau tinggi dari kerucutnya 24. Kemudian AO-nya berarti dari jari-jari kerucutnya yaitu 7. Dipangkatkan 2. Maka TA pangkat 2-nya sama dengan 24 pangkat 2 itu 576. 7 pangkat 2 yaitu 49. Berarti TA pangkat 2 adalah 625. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang, kita berarti harus ubah 625-nya diakarkan ya, biar di sininya TA saja, tidak pangkat 2. Berarti TA-nya adalah akar 625. Berarti TA-nya adalah 25 cm. Nah, di sini adik-adik TA-nya 25. Nah, karena di sini TA itu adalah panjang garis pelukis dari bangun ruang kerucut, berarti kita namakan S-nya ya. S-nya adalah 25 cm. Nah, kemudian sekarang ya kita sudah ketahui ini S-nya itu 25. Kita masukkan ke rumus luas permukaan kerucutnya karena tadi kita mencari S, masukkan S-nya ke sini. Berarti S-nya adalah 25 cm. Baru kita selesaikan luas permukaan kerucutnya berapa. Ini kita bisa bagi ya adik-adik nih. 7 kita bagi dengan 7. Menjadi habis ya. Maka hasilnya tinggal 22 ya dikali dengan ini kita jumlahkan hasilnya 32. 22 dikali 32 hasilnya adalah 704 cm persegi. Nah seperti itu ya. Kita sudah ketemukan nih. Berarti luas permukaan kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Seperti itu ya adik-adik. Untuk mencari luas permukaan kerucut apabila garis pelukisnya atau sisi S-nya belum diketahui ya. Oke, satu lagi ya adik-adik, kita lanjut di soal yang ketiga biar adik-adikku semua menjadi lebih paham.
Nah, di sini adik-adik, di soal yang ketiga, ada sebuah soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 10 cm dan tingginya adalah 24 cm. Tentukan A. Luas selimut kerucut dan B-nya luas seluruh permukaan kerucut. Berarti dua-duanya ya kita cari. Oke, kita ketahui dulu nih adik-adik. Di sana ya, di soal ini jari-jarinya itu adalah 10 cm ya, jari-jarinya. Kemudian tinggi kerucutnya adalah 24 cm. Nah, kita tetapkan saja pi-nya adalah kita pakai yang 3,14 ya, pi-nya. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah luas selimut kerucut dan luas seluruh permukaan kerucut. Kita jawab ya. Di sini adik-adik kita perhatikan, di sini yang diketahui itu belum ada S-nya ya, atau panjang dari garis pelukisnya belum kita ketahui. Maka kita cari dulu S-nya sebelum mencari luas selimut dan luas permukaan kerucut. Cari S-nya dulu karena di sini belum diketahui S-nya. Berarti panjang garis pelukis itu diperoleh ya S seperti tadi ya, seperti teorema Pitagoras yang nomor 2. S pangkat 2 sama dengan jari-jari pangkat 2 ditambah dengan tinggi pangkat 2. Ya, seperti Pitagoras yang nomor 2 berarti. Maka S pangkat 2 sama dengan R-nya sudah ada nih dari sini ya. R-nya 10 cm, tingginya 24 cm. Dipangkatkan 2. Maka S pangkat 2-nya 10 pangkat 2 adalah 100, 24 pangkat 2 adalah 576. Dijumlahkan. Berarti S pangkat 2-nya adalah 676. Berarti supaya pangkat 2-nya tidak ada, tinggal S saja, 676-nya diakarkan. Nah, berarti akar 676 adalah 26 cm. Nah, sekarang kita sudah ketahui nih adik-adik, S-nya atau panjang garis pelukisnya adalah 26 cm. Baru kita cari luas selimut dan luas permukaannya ya. Maka luas selimut kerucut itu diperoleh dari pi dikali R dikali S ya. Masukkan pi-nya 3,14 dari sini nih ya. Kemudian R-nya adalah 10 nih dari sini dan S-nya 26 nih dari yang sudah kita cari ya. 26 kita kalikan semuanya. Hasilnya adalah 816,4 cm persegi. Nah, sudah kita temukan nih luas selimut kerucutnya. Berikutnya baru kita cari yang B-nya. Luas permukaan kerucutnya berapa? Seperti tadi ya, rumusnya pi kali R. R ditambah dengan S ya. Masukkan pi-nya 3,14 ya. Seperti biasa nih dari sini dari yang sudah kita ketahui. Jari-jarinya 10 ya. Kemudian dalam kurung jari-jari ditambah S. Jari-jarinya 10, S-nya adalah 26 nih dari sini. Nah, kita kalikan 3,14 dikali 10 hasilnya 31,4 dikali 10 ditambah 26 hasilnya 36. Kita kalikan 31,4 dikali 36. Hasilnya adalah, nah ini nih, 1130,4 cm persegi. Nah, seperti itu adik-adik ya untuk soal yang ketiga. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa luas selimut dan luas permukaan kerucut tersebut adalah, nah ini nih, luas selimutnya berarti 816,4 cm persegi. Dan luas permukaan kerucutnya adalah 1130,4 cm persegi. Oke adik-adik, seperti itu secara singkat tentang pembahasan kita pada pertemuan kali ini untuk mencari luas selimut dan luas permukaan kerucut. Semoga adik-adik tidak puas pada pembahasan kita kali ini agar adik-adik terus mau untuk belajar. Sampai ketemu lagi ya adik-adik di pertemuan yang berikutnya. Terus ikuti video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat, di subscribe dan juga like dan share ya ke teman-teman terdekat kalian. Terima kasih dan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.